Selamat malam saudara yang terkasih. Kembali di hari yang kelima, rangkaian doa menjelang Pentakosta pada malam hari ini kita lakukan secara online. Mari saudara kita memasuki saat teduh pribadi. Kita buka hati kita di hadapan Tuhan malam hari ini. Segala kelelahan, keletihan yang saudara alami malam hari ini, bawalah kepada Tuhan. Bukalah hati saudara, rasakanlah kehadiran Tuhan di hati saudara pada malam hari ini. Jangan takut, jangan ragu untuk datang di hadapan Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan dengan segenap hati saudara. Malam hari ini, biarlah kehadiran Tuhan memberikan kita kesegaran, memberikan kita ketenangan, karena Tuhan adalah gembala kita yang baik. Biarkan Tuhan bekerja malam hari ini membuat kita menjadi tentram. Tuhanlah gembala kita yang senantiasa berjalan bersama-sama dengan kita. Rasakanlah pimpinan Tuhan malam hari ini. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau Oh gembalaku itu Tuhanku. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai cerang bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu. Diberinya air hidup Bersama-sama berseru, oh gembalaku itu Tuhanku. Oh gembalaku itu Tuhanku, Kita boleh tetap meyakini membuat
mataku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai cerlang bening. Terima kasih Tuhan. Ketika pada malam hari ini kami boleh kembali bertemu, kami meyakini Engkaulah Tuhan kami, Gembala yang baik. Gembala yang menuntun kehidupan kami hari lepas hari. Karena itu pada malam hari ini kami mengundang Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Memulihkan setiap kami. Memulihkan kami yang terluka. Memulihkan kami yang terbeban. Memberikan kami kesegaran. Biarlah kami boleh terus merasakan karya Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, tolonglah setiap kami. Di dalam doa-doa kami dapat berjumpa dengan Tuhan. Sehingga kami boleh terus bersukacita bersama dengan Tuhan. Biarlah melalui rangkaian doa pada malam hari ini, kami tidak ragu untuk membawa segala permohonan kami di hadapan Tuhan. Dan kami boleh terus-menerus dibaharui oleh kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Menjulang nyata atas bukit Kala, terang benderang salibmu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadang ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelat yang karam merindukan di ufuk timur pagi merekam. Salibmu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, teruras dosa
salib pada bukit Kalvari. Sungguh Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Karena salib-Mu adalah tanda pengasihan bagi kami. Kami manusia yang penuh dengan dosa. Kami yang seharusnya binasa, diangkat oleh kasih Tuhan. Di dalam Tuhan kami balik lahir. Kami yang tadinya berdosa, kami yang tadinya cemar, kini kami dapat berseri di dalam Tuhan. Karena darah Kristus tercurah dari atas kayu salib, menebus dosa-dosa kami. Sebagai umat yang diampuni pada malam hari ini, kami juga akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami. Mampukanlah kami untuk dapat memahami dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman-Mu boleh meneguhkan kami, firman-Mu boleh menegur kami. Sehingga di dalam hidup kami hari lepas hari, kami boleh terus berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Pakailah hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya. Sehingga melalui hamba-Mu ini, kebenaran firman Tuhan dinyatakan kepada kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Kejadian pasal 4, ayatnya yang kedua sampai yang ke-8. Kejadian pasal 4, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-8. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel, adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Umat Tuhan yang terkasih, ada banyak kemarahan di sekitar kita. Orang tua marah kepada anaknya. Ketika anak-anak tidak menurut apa yang menjadi keinginan orang tua.
Bahkan orang tua memarahi anaknya di depan umum. Pengendara mobil ataupun pengendara motor marah dengan pengendara lainnya. Pejabat yang marah-marah sampai melempar benda-benda yang ada di sekitarnya kepada anak buahnya. Suami dan istri yang marah bahkan berani bertengkar di depan umum. Saudara, kita seringkali menonton kemarahan orang lain. Bahkan setiap hari pun kita memiliki alasan-alasan juga untuk marah. Banyak hal yang menyebabkan kita marah. Banyak orang yang bertanya-tanya apakah marah itu diperbolehkan. Banyak di antara kita yang membenarkan kemarahan kita dengan mengatakan, bukankah Tuhan Yesus juga pernah marah? Ketika Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya akan penderitaan dan kematian yang menantinya itu. Bahkan Petrus menegur Yesus. Hal yang demikian tidak akan terjadi. Maka Tuhan Yesus memarahi Petrus, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ketika para orang tua membawa anak-anak mereka untuk diberkati oleh Yesus, para murid menghalangi mereka. Tuhan Yesus pun memarahi para murid. "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah." Belum lagi kemarahan Tuhan Yesus dalam peristiwa penyucian bait Allah yang sampai memporak-porandakan barang-barang dagangan yang ada. Akan tetapi saudara, rasanya ada perbedaan antara kemarahan Tuhan dan marahnya diri kita. Kalau kita mau bertanya pada diri sendiri, mengapa kita marah? Mengapa saudara-saudara dan saya marah? Mungkin kita akan menemukan jawaban. Yang paling sering membuat kita marah adalah karena kenyamanan kita terganggu. Kepentingan diri kita yang terganggu. Harga diri kita yang diremehkan. Bahkan rasa iri hati. Kalau patokannya hanya kenyamanan, kalau patokannya hanya kepentingan aku, dan aku saja, ini adalah persoalan besar. Artinya kenyamanan dan kepentingan aku tidak boleh terganggu. Tetapi kenyamanan dan kepentingan orang lain tidak mengapa jika terganggu. Saya marah sekali kalau ada orang yang parkir di depan pintu masuk rumah saya. Tetapi jika saya berpergian, tidak masalah saya parkir depan pintu rumah orang lain. Kita berpikir toh saya berhenti cuma sebentar. Tidak lama. Harga diri yang kita pertahankan seringkali juga adalah harga diri semu. Yang sesungguhnya menunjukkan kita bahwa kita tidak rela untuk merendahkan diri.
Perasaan iri juga adalah ketidakmampuan kita untuk mengakui kekurangan diri kita dan mengakui kelebihan orang lain. Karena itu kalau kita lihat di dalam Efesus 4 ayat 26b mengingatkan kita saat ini. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya jangan kita berlama-lama menyimpan kemarahan itu. Mengapa kita tidak boleh berlama-lama dalam kemarahan? Sebab kemarahan yang disimpan lama itu memberi kesempatan kepada iblis. Memberi kesempatan kepada iblis untuk menguasai diri kita. Melakukan tindakan yang berdosa. Demikian ketika kita melihat di dalam bacaan kita malam hari ini, saudara-saudara. Bagaimana kisah Kain dan Habil. Ketika Habil mempersembahkan persembahan dan Tuhan mengindahkan Habil dan menerima korban persembahannya itu. Tapi Tuhan tidak mengindahkan dan menerima Kain serta persembahan itu. Dan apa yang dilakukan oleh Kain? Karena iri hati, tidak menerima orang lain lebih hebat dari dirinya. Dia marah, dia muram, dan akhirnya karena menyimpan kemarahan, dia melakukan tindakan berdosa. Dia membunuh saudaranya. Sekali lagi Efesus 4 ayat 26b mengingatkan kita. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saudara, pada saat ini makin sering kita melihat orang-orang yang marah di sekitar kita. Di jalanan, di rumah, di tempat kerja, di berbagai media sosial, lewat status ataupun komentar-komentar, bahkan di gereja. Kita pun seringkali marah. Namun kalau kita marah, jangan sampai kita berbuat dosa. Yaitu dengan menyimpan kemarahan kita dan membiarkan iblis mengambil kesempatan lewat kemarahan kita. Dan akhirnya kita berbuat dosa. Saat ini, mari kita bersama-sama belajar. Belajar untuk mengendalikan amarah kita. Kita belajar untuk terus waspada pada upaya-upaya iblis yang menjatuhkan kita di dalam perbuatan dosa karena kemarahan kita. Saudara, belajarlah untuk menerima kesalahan diri kita sendiri. Belajarlah untuk menerima kesalahan orang lain. Alamilah kuasa pengampunan dari Tuhan, sehingga kita dapat mengampuni diri kita sendiri. Kita dapat mengampuni kesalahan orang lain. Tuhan menolong kita. Amin. Ketika pada saat ini kita masih menyimpan amarah kita, karena mungkin seharian ini kita dikecewakan,
Karena mungkin seharian ini banyak orang-orang yang ada di sekitar kita membuat kita menjadi marah. Bahkan ketika pada malam hari ini kita masih menyimpan rasa dendam, rasa sakit hati kepada orang-orang lain yang mungkin telah mengecewakan kita, yang mungkin telah menyakiti hati kita. Ketika saat ini kita marah karena orang menginjak-injak harga diri kita. Saudara, mari lihatlah kepada diri kita masing-masing. Seberapa banyak kesalahan kita kepada Tuhan? Seberapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan? Begitu banyak. Tapi Tuhan mau mengampuni kita. Tuhan masih tetap mengasihi kita sampai detik ini. Karena itu saudara, mari kita datang di hadapan Tuhan saat ini. Kita mohon pengampunan dari Tuhan ketika sampai saat ini kita masih menyimpan amarah, kita masih menyimpan rasa sakit hati, kita masih menyimpan rasa dendam kepada sesama kita. Lepaskanlah pengampunan, sehingga kita tidak larut di dalam amarah kita, sehingga iblis tidak memakai kesempatan itu untuk menjatuhkan kita dalam dosa. Bersandarlah kepada Tuhan, karena pengampunan dari Tuhan memampukan kita untuk dapat mengampuni orang lain. Doakan orang-orang yang sudah menyakiti saudara. Doakan orang-orang yang sudah mengecewakan saudara. Doakan orang-orang yang membenci saudara. Bawa nama-nama mereka di dalam doa saudara malam hari ini. Kembali pada saat ini, bawalah doa-doa saudara secara pribadi di hadapan Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Sampaikanlah setiap permohonan saudara kepada Tuhan malam hari ini. Apapun yang menjadi kerinduan saudara saat ini, sampaikan kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan akan mendengar seruan saudara. Bawalah setiap permohonan saudara kepada Tuhan. Harapan saudara, kerinduan saudara kepada Tuhan. Saat ini, mari kita doakan saudara-saudara kita yang sakit. Kita berdoa untuk Penatua Sri Sutiarsih. Kita berdoa untuk Ibu Anggreni Sihite. Kita berdoa untuk Dr. Gigi Budianto Santoso. Kita berdoa untuk Ananda Erin Jesania Pai. Atau setiap mereka yang kita tahu saat ini sedang sakit.
kita bawa nama-nama mereka di hadapan Tuhan. Kita mohon kepada Tuhan agar Tuhan memberkati pengobatan yang boleh mereka jalani. Kita mohonkan juga agar Tuhan menyediakan setiap kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang pengobatan mereka. Kita mohon agar kuasa Tuhan, mujizat Tuhan nyata melalui kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sakit. Saat ini mari kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang berada dalam pergumulan. Khususnya saat ini di dalam pandemi COVID-19 yang masih terjadi. Ketika mungkin ada di antara saudara-saudara kita yang terkena pemutusan hubungan kerja. Bagi mereka di dalam usaha-usaha yang mengalami penurunan penghasilan. Kita doakan mereka agar di dalam pergumulan mereka tetap bertekun di dalam doa. Mereka tetap teguh di dalam iman percaya mereka. Sehingga di balik kesulitan yang mereka alami, mereka tetap meyakini ada rancangan-rancangan Tuhan yang terbaik di dalam hidup mereka. Kita doakan juga para dokter, perawat ataupun tim medis lainnya yang sampai saat ini masih terus berjuang untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 ini. Kita minta Tuhan menolong mereka, memberikan mereka kesehatan, kekuatan, dan sukacita agar mereka terus melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sepenuh hati. Dan mari saat ini kita berdoa untuk kehidupan bangsa Indonesia. Dalam situasi kondisi yang terjadi saat ini, biar Tuhan boleh ikut campur tangan, melawat dan memberkati kehidupan bangsa Indonesia. Kita doakan para pemimpin, Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, bahkan para pemimpin di setiap daerah. Kita mohon kepada Tuhan agar mereka dimampukan untuk saling bekerja sama dengan baik, saling mendukung satu dengan yang lain di dalam memimpin rakyat Indonesia ini. Sehingga mereka dapat menjalani wewenang mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Mereka tidak mementingkan kepentingan mereka sendiri ataupun kelompok-kelompok mereka, tetapi mereka boleh memimpin rakyat Indonesia dengan kekuatan dari Tuhan, dengan pertolongan dari Tuhan, sehingga mereka dapat mementingkan kepentingan rakyat. Tuhan tolong rakyat Indonesia agar kami semua juga dapat saling bergandengan tangan, saling menghargai satu dengan yang lain, antar suku, antar agama, antar ras, sehingga kami boleh bersama-sama membangun kehidupan bangsa Indonesia ini.
Tuhan, saat ini juga kami ingin berdoa untuk pandemi yang masih terjadi di Indonesia bahkan dunia ini. Kami tidak tahu kapan akan berakhir pandemi ini. Tapi satu hal yang kami yakini, ada kuasa Tuhan yang mampu melenyapkan pandemi ini di muka bumi ini. Karena itu Tuhan, ajarlah kami untuk terus bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, agar pandemi ini boleh segera berakhir dan kami dapat terus menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, tolonglah kami agar kami boleh terus menyambut setiap firman yang hadir dalam hidup kami. Ajar kami untuk terus mematuhi firman Tuhan yang hadir, sehingga hidup kami adalah hidup yang berbahagia di dalam Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, agar kami dimampukan menjalani hidup hari lepas hari di tengah-tengah dunia ini dengan selalu menjalani kehendak Tuhan dalam hidup ini. Kami serahkan doa kami, permohonan kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan sahabat kami yang setia. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mau berperan dalamnya. Dia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percaya
bahagia. Sungguh berbahagia ketika kita mau berpegang kepada sabda Tuhan. Karena itu saudara, bersukacitalah senantiasa. Hadapi segala keadaan dengan tetap meyakini bahwa pertolongan Tuhan nyata dalam hidup saudara. Bagi saudara yang masih ingin berdoa, silakan saudara berdoa. Sampaikan setiap permohonan saudara kepada Tuhan. Dalam keheningan hati, kita boleh merasakan kehadiran Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan kita. Bertekunlah di dalam doa. Sampai bertemu lagi dalam rangkaian acara doa menjelang Pentakosta pada esok malam. Tuhan memberkati saudara-saudara.